Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'anni minallahi wal ajalatu minasyaiton. Rawahul Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'anni, perlahan-lahan. Tidak gerasak gerusuk. Tidak buru-buru. Itu adalah dari Allah. Jadi inilah kita dianjurkan untuk mengambil sikap, untuk mengambil tindakan, untuk mengambil keputusan. Jangan buru-buru. Ketika buru-buru, maka berakhir dengan penyesalan. Ya, sampai dapat predikat orang yang sempurna. Imam Ali katakan orang yang sempurna, man lahu ra'yun sha'ibun wa yushawir. Ketika orang memiliki pendapat yang jitu, ya, dan dia bermusyawarah. Jadi jangan buru-buru, Husain. Ya, Rin, nanti ada waktunya. Kalau kita buru-buru, ujungnya bakal nyesel. Udah bagus, kita punya pendapat, masih mau bermusyawarah. Itu lelaki yang sempurna, katanya. Apalagi yang berkaitan dengan masa depan. Ya, berumah tangga, mau bikin majlis, mau belajar mengajar. Begitu pula kita mau belajar, jangan lihat gurunya dipakai imamah, pakai sorban, ya, jalannya kayak pengantin setiap hari tiap malam diketimpingin terus, ya kan, pakai petasan, disambut terus. Jangan lihat yang begitu. Jangan buru-buru, mau belajar juga begitu. Mau cari guru, jangan sembarangan. Lihat sanadnya dulu, betul gak? Sampai bermuaranya kepada Rasulullah. Sambung, menyambung, sambung, menyambung. Terus rantai berantai sampai baginda Rasulullah. Gimana perbuatan, gimana perkataan, gimana tindak lanjut. Dilihat dulu. Mau nyari istri, begitu pula. Mau ngajar, mau belajar, mau kerja, begitu pula. Jadi semuanya. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru, mata memutuskan, bakal nyesel kita. Segala sesuatu kalau mata yang memutuskan itu, bakal penyesalan. Karena mata lalu larinya ke nafsu. Apapun mata larinya ke nafsu. Mau lihat pondok, bangunannya bagus, tapi mungkin pengajarnya kurang, metodenya kurang, pelajarannya kurang. Sekarang lihat apa? Dohirnya doang, bangunan. Ya, makanya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Maha Guru Syekhul Islam, beliau itu bermusyawarah kepada gurunya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Mau ngarang beberapa kitab. Katanya Habib Ahmad bin Hasan, la tu'allifil kutub, bal tu'allifur rijal. Jangan ngarang-ngarang, jangan, tapi cetak ulama aja. Itu lebih utama. Itu lebih afdal. Cetak bukan cetak kitab. Jadi musyawarah terutama. Ya, musyawarah. Jangan buru-buru. Ntar yang ada penyesalan. Wal ajalatu minasyaiton. Sedangkan buru-buru itu adalah dari syaitan. Wa qala aidha. Nah, kemudian yang lain dari hadis Nabi, at-turabu rabi'us sibyan. Tanah itu kenikmatan, ya, rabi artinya musim semi. Kenikmatan hal yang dicari. Hal yang dicari anak-anak kecil. Maka anak kecil kalau udah ada tanah udah demen aja, guling-gulingan,
lempar-lemparan, ya kan? Nah, itu. Rawahul Khatib. Wa qala aidha tahadau tahabbu. Saling beri hadiahlah kalian. Tahabbu, niscaya kalian bakal saling cinta. Ya, ini tahabbu jawab syarat. Ya, jawab dari fi'il amr. Tahadau tahabbu. Nah, ini diantara fi'il yang wazan tafa'al, tak awalnya boleh dihapusin. Asalnya tahadau tatahabbu. Asal begitu. Taknya boleh dihapus. Dalam qawaid sorfiyah itu, qaidah sorf, boleh dihapus. Jadi tahabbu fi'il mudhari' majzum bihafi nun li'annahu jawabu syartin. Saling beri hadiahlah kalian. Iya kan? Enggak harus hadiahnya motor, cilok. Apa lagi? Cireng, apa? Cireng. Basreng, cakwe. Apa aja sesuatu yang nilainya kecil. Coba, asalnya kita lah satu sama lain saling marah, saling dengki, arogan. Coba gimana ilangin? Kasih aja hadiah. Padem itu. Begitu aja kan. Ya. Kasih suatu hal apapun, maka di situ akan tumbuh rasa cinta. Wa tasafahu, dan saling berjabat tanganlah. Yadhhabil ghillu, niscaya akan hilang kedengkian ankum, dari kalian. Ini dengki ini yang bahaya sudah. Ya kan? Orang kalau sudah dengki, yang itu kita katakan. Kullul adawati turja imatatuha illal adawata man adaka min hasadi. Setiap permusuhan apapun bisa dipadamkan. Dari satu RT ke RT lain, dari satu tangga ke tangga lain, dari satu rumah ke rumah, bisa dipadamkan. Melainkan permusuhan yang memusuhi kamu asal usulnya dengan sifat udah dengki udah susah. Kalau udah dengki susah. Jadi ghil. Maka kita selalu doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Minta begitu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Nabi sebelum datang ke kota Madinah. Madinah itu dinamakan Yathrib. Sebelum datang kota Madinah namanya bertengger, berdomisili di kota tersebut dua kabilah Arab yang besar. Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Nah ini dua kabilah selalu berseteru. Ya, selalu berlawanan. Nah, ada kabilah Aus ini, ada satu orang yang ingin diangkat menjadi pemimpin. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mau jadi dipimpin tuh. Sebelum kepemimpinan, Nabi datang. Dengan lemah lembut, tuh, dai salam itu. Penyeru perdamaian. Lemah lembut, sampai mereka tunduk semuanya. Bukan Ausnya yang tunduk, Khazrajnya tunduk. Sallu ala Nabi. Tunduk sampai lebur semuanya, udah nggak ada lagi Aus, nggak ada lagi Khazraj. Yang ada Ansor. Ansarullah wa ansaru rasulih. Penolong Allah dan penolong Rasulullah. Jadilah kita kenal dengan kaum asalnya Aus dan Khazraj. Nah, di situ ketika udah berlebur, udah satu kesatuan, timbul rasa apa? Hasad kepada Rasulullah nih. Ubay bin Salul. Timbul di depan Nabi
nampakin keimanan, tapi di luar nampakin kenifakan. Apapun permasalahan dibocorin oleh Ubay bin Salul, disampaikan kepada orang kufar, nanti akan ada perseteruan, nanti akan ada perpecahan, nanti akan ada perperangan. Dibocorin tuh. Singkat cerita, dia meninggal. Nah, ketika dia meninggal, Nabi ingin mensolati. Ketika mensolati, Allah larang. Allah larang ini untuk Nabi solatkan. Wala tusalli, sampai turun ayat baru bunyi, wala tusalli ala ahadi minhum. Jangan kamu solatkan mereka itu, termasuk Ubay bin Salul itu. Wala taqum ala qabrihi, jangan kamu berdiri atas kuburnya. Fa innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Naudzubillah min. Mereka mati dalam keadaan kufur pada Allah dan kepada Rasulnya, dan mereka dalam keadaan fasik. Jadi Nabi pengen sholatin, dilarang oleh Allah. Karena sifat kemunafikan sampai mendatangkan sifat kekufuran. Apa sebabnya itu? Hasud dil. Makanya kalau kita mau hidup kita sentosa, aman, tenang, hilangin sifat dengki. Hilangin sifat hasud. Sampai ulama katakan, ya talibal aish fi amanin wada'atin. Orang yang mau hidup dalam keamanan dan ketenangan. Mahdhan bila kadrin. Ya, jernih tanpa ada kekeruhan. Sofwan bila ronaki. Ya, bersih tanpa ada kekotoran. Khalis fu'adaka min ghillin wa min hasadi. Bersihkanlah hatimu dari sifat ghil dan hasad. Fal ghillu fil qalbi kamithlil ghilli fi unuqi. Orang miliki hatinya udah dengki seperti merantai lehernya dengan tali. Gimana kok kita rantai? Dengan kekang tali, bakal mati gak kita? Nah, orang kalau udah dengki gak bakal enak hidupnya. Ngoblayan ketik katanya. Kedengkian itu menyebabkan kesumpekan yang tidak akan ada habisnya. Ya, tapi kalau kita tenang hati, tuh lihat tuh, jiwa kita ridho sama orang. Ya Allah, itu yang mahal. Tetangga kita berhasil, kita demen, seneng. Itu yang mahal yang begitu, nggak perlu banyak sholat, sunnah, nggak perlu banyak zikir, bakal masuk surga tuh orang dengan cepatnya. Kenapa? Hatinya nggak ada ghil. Enak teman kerjaannya berhasil. Enak murid atau teman santrinya berhasil. Jadi nggak perlu banyak apa? Banyak ibadah. Bisa khafatin. Maka inna abdal ummati, kata ya suatu hadis. Inna abdal ummati la yadkhulunal jannah bi kathratis siyam wala siyam bal bis salamatis sudur. Wasakhafatin nufus warahma bikulli muslim. Sesungguhnya para abdal ummati, orang miliki makom yang tinggi, abdal, ya, gelar kewalian. Mereka tidak masuk surga dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa, tapi masuk surga dengan bisalamati sudur. Jiwanya tenang, tentram, ya kan? Dari dengki sama orang, celak orang, remehin orang. Tuh, dendam sama orang. Nggak ada itu. Wasakhafatin nufus. Dermawan hatinya itu. Luas hatinya. Maafin orang. Dia mampu untuk berbuat, dimaafin. Warahma bikulli muslim. Dan kasih sayang kepada setiap orang Atta ibu minadzanbi. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.